Ibu yang siap terima firman Tuhan, katakan saya siap terima firman Tuhan. Tulis di kolom komentar bahwa saya siap terima firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kita masih ada di musim di mana pemerintah menentukan PPKM. Dan sebagai warga masyarakat kita belajar untuk tunduk dan mengikuti arahan ini. Ketika sehingganya maka kita ada ibadah online hari ini, entah melalui Zoom, entah melalui Facebook, bahkan ada yang di YouTube. Saya percaya bahwa tidak mengurangi tentang esensi, nilai untuk Tuhan melawat kita dan saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Anda siap diberkati oleh Tuhan? Mari lihat firman Tuhan pagi hari ini, Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-6, satu ayat ini saja. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Wow. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau Bapak Ibu lihat ayat ini, maka ini merupakan ucapan bahagia yang diucapkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit. Dan saya percaya juga bahwa ini bukan cuma sekedar Yesus berkhotbah, tapi Tuhan Yesus sedang mengajarkan sebuah gaya hidup kerajaan. Tuhan Yesus sedang mengajarkan sebuah nilai, esensi, karakteristik dalam sebuah kerajaan Allah di mana saudara dan saya mengerti tentang mana yang perlu, mana yang harus Bapak Ibu kejar, mana yang Bapak Ibu dan saya harus fokus. Dan salah satu yang Tuhan mau kepada saudara dan saya adalah Tuhan mau supaya kita dipuaskan. Katakan, saya mau dipuaskan. Amin. Kapan dipuaskan ini ada indikasi Anda diberkati, ada indikasi Anda disembuhkan, ada indikasi Anda mengalami pemulihan, ada indikasi di apa yang menjadi kerinduan yang terpendam dalam hidup saudara, terpendam dalam hati saudara, yang Anda sudah kejar bertahun-tahun, itu Anda terima. Dan rahasianya ada pada kata lapar dan haus akan kebenaran. Wow. Ingat kata lapar dan haus akan kebenaran. Kata kebenaran dipakai kata aletheia. Sedangkan kata lapar dipakai kata peinao. P-E-I-N-A-O. Bukan nau-nau, tapi peinao. Ya. Saudara perhatikan baik-baik bahwa ada sebuah kerinduan besar dari Bapa di sorga untuk Anda dipuaskan. Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Ketika Yesus ada di kayu salib, maka salah satu perkataan yang Yesus katakan adalah, Bapakku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Perkataan itu mengidentifikasikan bahwa Yesus sepertinya Bapa meninggalkan dia supaya saudara dan saya dapat kedudukan untuk memanggil dia sebagai Bapa. Rasanya ketika Yesus ada di kayu salib, dia menjadi terhina untuk saudara dimuliakan. Dia menjadi miskin untuk Anda jadi kaya. Dia menjadi sakit, dia menderita supaya saudara dan saya disembuhkan. Artinya kerinduan dari hati Bapa adalah kita anak-anaknya dipuaskan. Saya nggak dengar amin. Bapak Ibu harus tulis di situ, amin 5 juta triliun kali. Dan tahukah saudara begini, orang yang punya rasa lapar dan haus akan Tuhan, orang yang akan dipuaskan oleh Tuhan, itu ada cirinya, bisa dilihat, tanda-tandanya itu bisa dilihat. Yang pertama adalah begini,
Mereka mencari kebenaran dengan keinginan yang kuat. Garis bawahi ini Bapak Ibu. Mereka mencari kebenaran dengan keinginan yang kuat. Ada orang sekedar yang datang cari Tuhan karena dia mau peralat Tuhan, karena gua mau sembuh, karena gua mau diberkati, karena gua mau nikah nih, karena gua mau ditolong, karena gua mau dapat jalan keluar. Lalu dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan karena dia mau peralat Tuhan untuk Tuhan tolong dia. Dan ketika dia dapat Tuhan, dia tinggalkan Tuhan. Nah, ini tidak dikategorikan sebagai orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Ini tidak dikategorikan dengan orang yang akan dipuaskan oleh Tuhan. Mungkin dia puas jawaban dia dapat. Mungkin Tuhan tolong dia. Tapi itu dia pakai untuk memuaskan diri sendiri. Kepuasan yang Tuhan maksudkan di sini adalah kita puas dengan Tuhan. Lalu saudara dan saya, kepuasan itu kita pakai untuk memuliakan dia. Ketika Anda diberkati, Anda pakai berkat itu memuliakan Tuhan. Ketika Anda sehat, Anda pakai kekuatan kesehatan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Karena banyak orang yang ketika sehat tidak mau melayani Tuhan. Tapi ketika sakit baru ancam-ancam Tuhan. Kalau aku sembuh baru aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan dengan Tuhan, sudah 30 tahun dan sering pergi ke rumah sakit doakan orang. Saya sudah berkali-kali dengarkan perkataan itu, Pak Pendeta. Kalau saya sembuh, Pastor. Kalau saya sembuh, kalau Tuhan sembuhkan saya mau kasih hidup melayani Tuhan. Dan ada yang saya lihat Tuhan sembuhkan. Dan setelah itu keadaannya lebih parah daripada dia tidur di tempat tidur. Dia hanya peralat Tuhan untuk dia dapat sesuatu. Tapi ketika dia dapat itu, dia tidak pakai itu untuk menyenangkan Tuhan. Tujuan Anda puas supaya Tuhan puas dengan saudara. Saya ulangi ya. Tujuan Anda puas supaya Tuhan puas dengan saudara. Tujuan ketika seorang bapak melihat anaknya diberkati, masa depan anaknya terjamin, cita-cita anaknya tercapai. Maka ketika Anda tanya, maka dia akan berkata begini, aku bangga dengan anakku. Saya kemarin lihat Bapak Presiden kita melantik para perwira-perwira remaja. Dan salah satunya anak tukang parkir yang ada di Jayapura. Namanya Always Giving kalau saya nggak salah. Saudara tahu bapaknya tukang parkir, anaknya lulus dengan Adi Makayasa, itu artinya lulusan terbaik. Saya lihat di video anaknya ngomong begini, Pap, aku boleh lahir sebagai anak tukang parkir. Tapi masa depanku ditentukan oleh aku sendiri. Dan yang merancang masa depanku adalah Tuhan Yesus. Saya berterima kasih untuk Tuhan Yesus. Berterima kasih untuk Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube. Bapak Ibu bisa lihat. Always Giving namanya. Wow, dari angkatan laut. Saya waktu lihat itu saya katakan begini. Anda memang nggak bisa pilih dari kandungan mana Anda lahir. Nggak bisa pilih dari suku mana Anda datang. Nggak bisa pilih warna rambut, warna kulit saudara. Mata Anda nggak bisa pilih. Ada yang matanya cipit, ada yang matanya belok, ada yang matanya seperti bulan purnama. Itu nggak bisa pilih. Memang Tuhan sudah tentukan itu. Tapi Anda bisa pilih untuk puas dengan Tuhan. Dan hal yang pertama adalah begini. Mencari kebenaran dengan keinginan yang kuat. Apakah kita punya keinginan untuk mencari Tuhan? Apakah kita punya keinginan untuk baca Alkitab? Berdoa tanpa dipaksa oleh orang lain, tanpa didorong oleh orang lain, ataukah saudara dan saya lakukan segalanya karena didorong oleh orang lain? Keinginan ini sama dengan keinginan makan. Ketika Anda lapar, cari makan kan? Betul. Ketika Anda haus kan cari minuman. Itu nggak perlu didorong-dorong. Ada sebuah keinginan dari dalam. Sehingga Alkitab memakai kata lapar di sini adalah peinao. P-E-I-N-A-O, peinao itu artinya gini, menjadi lapar. Kata menjadi lapar artinya gini, dia menjadikan dirinya lapar. Ataukah kondisi dia dalam keadaan lapar. Menjadikan dirinya lapar artinya gini, saya kepingin makan ini. Amin. Saya kepingin cari firman Allah. Saya sudah tahu firman banyak. Tapi saya kepingin lebih lagi. Nah, itu artinya menjadikan lapar.
Kalau naluri misalnya lapar, kemudian cari makanan, itu naluri alamiah kita. Itu yang saya tadi katakan begini, ketika orang dalam keadaan sakit baru cari Tuhan, karena dia tahu kebutuhan yang dokter mungkin katakan juga terbatas, obat juga terbatas dan sebagainya, kemudian cari Tuhan, itu saya sebut naluri alamiah, itu memperalat Tuhan. Tapi kalau kita menjadikan diri kita lapar dengan Tuhan, maka saudara dan saya membutuhkan sesuatu yang lebih melebihi apa yang bisa hal-hal jasmani berikan kepada Anda. Amin. Sehingga situasi kondisi hari-hari ini, sebenarnya ini cara Tuhan ekbalo kita, paksa kita untuk dari dalam hati kita ada penau, lapar. Menjadi lapar akan kebenaran, kerinduan yang dari dalam. Karena kata berbahagia di situ dipakai kata makarios. Makarios itu bahasa Yunani artinya bahagia yang dari dalam, yang tidak terpengaruh faktor apapun. Artinya sesuatu yang dari dalam, kerinduan dari dalam. Memang saya butuh Tuhan, memang saya butuh Yesus. Bahwa tanpa Yesus saya nggak bisa lakukan apapun. Itu harus dari dalam, itu nggak boleh hanya ada di pikiran. Kalau enggak orang yang bimbing kita akan capek sendiri. Orang yang dorong kita juga bisa capek. Orang yang dorong kita juga bisa ikut jatuh. Tapi kalau itu kerinduan kita sendiri, lapar cari makan, anak-anak yang masih kecil, bayi lapar nangis, itu tanda alamiah bahwa dia butuh makan, dia butuh minum. Penau itu adalah kerinduan dari dalam. Kehidupan kekristenan itu bukan bicara tentang aksesoris, lampu bim seperti ini, bukan. Kehidupan kekristenan adalah apa yang dari dalam. Tuhan berkata begini, bahwa kamu mencuci tangan sebelum makan, kamu munafik. Karena apa yang dari luar itu tidak mengotori, ketika masuk tidak mengotori yang dari dalam. Tapi dari dalam keluar itu mengotori segalanya. Berarti kalau dari dalam keluar mengotori segalanya, dibulak-balik. Dari dalam itu bisa membersihkan segalanya. Dari dalam itu bisa memberkati keluar dan bisa memberkati segalanya. Dari dalam itu menentukan kepuasan saudara dan saya. Ada orang yang gak bisa puas dengan hidupnya. Bapak Ibu kasih berapa aja dia gak puas. Karena kepuasan tidak ditentukan oleh nilai, saldo. Tidak ditentukan oleh berapa banyak rumahmu. Sekalipun tidak dilarang untuk memiliki. Tapi kepuasan ditentukan oleh siapa yang Anda di dalam saudara. Kalau Yesus ada dalam saudara, Anda puas. Itu berarti definisinya begini. Orang kaya belum tentu puas. Tapi orang puas, so pasti dia kaya. Kok diam? Keinginan menemukan Tuhan segalanya itu mengambil porsi terbesar. Bahkan akan menutupi seluruh ruang kamar di dalam hati saudara. Sehingga Anda dan saya akan mengalami yang namanya kepuasan. Karena dia resource, dia sumber. Amin. Makanya Yesus datang dan dia menjelaskan. Yesus menjelaskan tentang Tuhan kita itu bukan Tuhan yang menakutkan. Tapi dia datang dan dia panggil Tuhan itu adalah bukan lagi kurios, tapi dia panggil begini, Bapa. Karena Yesus ingin memperkenalkan kepada saudara begini. Makanya doa Yohanes 17 itu adalah sebuah legacy, warisan. Ya. Bapa, jangan mengambil mereka dari dunia ini. Permuliakanlah aku, biarlah mereka tinggal dalam aku dalam mereka. Yesus tinggal dalam saudara, itulah kepuasan. Kebenaran tinggal dalam saudara, itulah kepuasan. Kalau hari ini Bapak Ibu hanya cuma tahu kebenaran, dan Bapak Ibu tidak membiarkan kebenaran tinggal dalam saudara, itu masalah. Bapak Ibu mungkin bisa lakukan yang benar, bisa saja. Karena hari ini itu kebutuhan Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau lebih daripada melakukan yang benar adalah percaya dengan benar. Ketika Bapak Ibu percaya dengan benar,
Abraham ditantang oleh Tuhan, diuji ya, dites oleh Tuhan. Bukan cuma melakukan yang benar, tapi percaya dengan benar. Bayangkan kalau Abraham nggak percaya dengan benar, maka dia nggak bisa jadi bapak segala orang percaya. Lu umurnya udah 100 tahun. Bahkan mempersembahkan Ishak, menurut salah satu teolog Ibrani yang bernama Yosefus, berkata begini, umur Abraham sudah 130 tahun. Dan Ishak sudah 30 tahun, berarti anaknya ini udah bisa lawan papanya. Papanya tua. Tapi karena percaya dengan benar, maka dipuaskan. Siapa mengutuk engkau dikutuki, siapa memberkati engkau diberkatilah dia. Kata penau juga artinya begini, mencari dengan keinginan. Kata penau juga artinya begini, semangat. Kata penau juga artinya begini, kerinduan, mendambakan. Apakah Bapak Ibu tiba-tiba duduk lalu ada sebuah kerinduan begini. Ada suara yang halus di hati saudara begini. Ayo doa, ayo baca Alkitab, ayo ibadah. Pernahkah Bapak Ibu rasa seperti itu? Ketika Bapak Ibu rasa seperti itu, maka itu bukan kerinduan Anda. Itu kerinduan Bapak yang ditaruh dalam hati Anda. Dan ada begitu banyak, ya, ada begitu banyak orang percaya yang mematikan suara itu. Lalu dia pergi kepada yang lain. Lalu dia berkata bahwa dunia mampu memuaskan aku. Dan terbukti dunia nggak bisa puaskan. Saudara lihat gini, ada kalanya ibadah, bahkan hari ini, orang bisa duduk saja di depan kamera, tapi tidak semua orang mau ibadah. Apalagi dulu, misalnya disuruh datang ibadah, belum tentu orang mau. Padahal itu bukan untuk keuntungan orang lain, itu untuk saudara dipuaskan. Ada sebuah mendambakan kerinduan yang dalam, yang ingin Tuhan mau infuskan ke dalam hati saudara. Gereja Tuhan dengar baik-baik. Hari-hari ini apa yang terjadi dalam hidup kita, all nations, semua bangsa, yang sedang terjadi hari-hari ini, Tuhan sedang menaruh kerinduan dalam hati saudara. Rumah-rumah menjadi mimbar, betul kan? Rumah-rumah menjadi misbah doa. Rumah-rumah menjadi tempat di mana itu menjadi altar, tapi juga menjadi tempat rekreasi. Karena orang harus work from home, harus ministry from home, harus school from home, semua dari rumah. Dan saya beritahukan kepada saudara, kembali lagi kepada ide original Tuhan. Bahwa dia ingin menyatakan begini, aku Bapa. Tuhan kalau panggil seseorang tidak temukan di bawah jembatan, dia selalu datang ke rumah. Dia cari Daud di rumah Isai, dia cari Saul di rumahnya. Dia temukan Salomo di rumah Daud. Dia temukan saudara di rumah papa mamamu. Yang Anda dan saya tidak akui, yang Anda marah dengan papa mamamu. Tapi Tuhan temukan Anda di sana. Karena Anda berharga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu gini, aku punya kerinduan. Dan aku taruh dalam hati. Menurut Amsal 20, firman Tuhan berkata begini, roh manusia adalah pelita Tuhan. Terjemahan yang lain berkata begini, roh manusia adalah cahaya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya tidak hidup cuma dengan pikiran, perasaan, kehendak, tapi kita punya tubuh dan kita punya roh. Roh kita nggak bisa dikasih makan capcay yang rasanya cabuto. Tidak. Roh kita tidak bisa dikasih makan dengan hal-hal yang lain. Roh kita hanya bisa dikasih makan dengan mendambakan, merindukan firman Tuhan. Satu hari Anda baca Alkitab berapa pasal? Satu hari Bapak Ibu makan berapa kali? Itu hanya makanan jasmani, hanya untuk tubuh. Tapi bagaimana dengan makanan rohani? Satu hari Anda dengar khotbah, orang lain dengar khotbah berapa kali? Baca Alkitab berapa banyak? Adakah baca buku-buku rohani? Adakah baca artikel-artikel rohani? Adakah baca paper-paper rohani yang ditulis oleh orang lain dan imanmu dibangkitkan? Adakah kerinduan, damba seperti itu? Ataukah kita cuma hanya main Facebook? Ataukah cuma main IG? Ataukah cuma kita main WhatsApp dan sebagainya? Apakah itu?
tidak akan memuaskan kita. Lapar. Haleluya. Kalau pay now itu lapar, tapi dipsao itu haus. D-I-P-S-A-O, dipsao itu haus. Kata haus di sini adalah menderita kehausan. Kalau menderita kehausan, Bapak Ibu dengar baiknya. Kalau menderita kehausan karena kita memang ada di tempat yang kering, padang gurun. Maka tidak ada sumber air. Dan Alkitab katakan begini, bahwa bumi tempat kita tinggal ini, itu seperti padang gurun. Makanya saya mengatakan aku sanggup merubah padang gurun menjadi mata air. Padang belantara menjadi tanaman yang indah. Kehidupan yang indah. Tuhan sanggup merubah itu. Dan Alkitab berkata begini bahwa haus dan lapar. Dipsao artinya menderita kehausan. Saya lihat salah satu benua yang sering menderita kekeringan adalah Afrika. Beberapa bagian Indonesia juga mengalami seperti itu. Ya, beberapa daerah di Indonesia Timur mengalami seperti itu. Tapi yang sering kita lihat adalah benua Afrika. Sering menderita yang namanya kekeringan. Dan tahu nggak Bapak Ibu? Ketika tidak ada air, maka itu sumber penyakit. Ingat ya. Ketika tidak ada air, maka itu sumber penyakit. Karena air selalu dipakai untuk membersihkan tubuh kita, baju kita, membersihkan semua perabot dalam rumah. Air sangat diperlukan. Bayangkan enggak kalau satu kota, bayangkan enggak kalau satu negara kekurangan air, kekeringan air. Maka yang pertama adalah begini, sumber penyakit. Bisa bayangkan enggak kalau kehidupan saudara dan saya kekurangan kehidupan, sumber kehidupan, yaitu air hidup, akulah air hidup. Maka itu sumber penyakit. Jemaat Tuhan dengar baik-baik begini. Semua yang terjadi di sekeliling kita ada di luar kita. Tapi dalam saudara dan saya, itu menentukan kepuasan. Di dalam kita, Tuhan berkata begini, have Jesus live in us. Yesus tinggal dalam saudara. Kalau Yesus yang adalah sumber tinggal dalam kita, maka ada kehidupan yang akan membersihkan kita dari segala penyakit, yang akan membersihkan kita daripada segala kekotoran, yang akan membersihkan kita daripada segala sampah-sampah busuk. Anda sehat. Sehat secara rohani. 3 Yohanes 1 ayat 2 dan 3 berkata begini, hendaklah roh dan jiwamu itu sehat di hadapan Tuhan. Roh, jiwa, tubuh sehat itu dipakai bahasa Yunani itu seto bacanya soso, bukan sosro. Soso itu adalah keselamatan roh, jiwa, dan tubuh. Atau kesehatan roh, jiwa, dan tubuh. Dan Tuhan cuma tidak menghendaki hanya tubuh sehat, tapi jiwa juga sehat. Bukan cuma jiwa sehat, tapi roh juga sehat. Amin. Ketika 3 elemen yang kita punya ini sehat, maka Bapak Ibu akan puas. Karena orang bisa beli darah, tapi nggak bisa beli kehidupan. Orang bisa beli obat kan, tapi nggak bisa beli kesehatan. Orang bisa beli tempat tidur yang empuk, tapi nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Karena kesehatan, kehidupan, tidur yang nyenyak, anugerah dari Tuhan. Berarti bahwa jangan membiarkan saudara dan saya mengalami yang namanya kehausan, lalu tidak dipuaskan. Hanya Yesus yang sanggup memuaskan. Kalau kata dipsao yang pertama adalah menderita kehausan. Bumi ini adalah tempat tandus kalau Bapak Ibu taruh sumber dalam saudara. Ulangi ya. Bumi ini adalah tempat tandus. Kalau Bapak Ibu nggak taruh sumber dalam kita, maka tempat tandus tidak akan bisa dirubah menjadi kebun buah-buahan. Tidak akan bisa dirubah menjadi sumber mata air. Makanya kalau orang tidak memiliki Yesus, maka dia sedang berjalan di dalam kehidupan yang sengsara di dunia ini. Bukan cuma di dunia ini, di dunia yang akan datang.
Arti di Psalm yang kedua adalah begini, menjadikan dirinya haus. Seperti tadi. Dia nggak haus ini. Atau dia sudah puas, tapi dia memaksa dirinya untuk dia haus. Contoh begini, saya mau dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Saya mau dengar firman Allah lebih lagi. Saya kepingin mau lihat mujizat. Saya kepingin lihat saya sembuh. Saya kepingin lihat saya mengalami terobosan. Saya kepingin lihat Tuhan lakukan perkara besar. Lalu Anda doa, Anda puasa, Anda baca Alkitab, Anda cari Tuhan, Anda jaga hidup sungguh-sungguh. Itu artinya menjadikan diri Anda haus. Awal pertobatan saya 30 tahun yang lalu, saya paling banyak diwarnai oleh buku-buku Andre Murray. Dan ini seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan tanda-tanda sign and wonders yang luar biasa. Seorang pengajar yang diurapi, dan saya baca banyak seri buku-bukunya. Setiap kali keluar saya selalu cari dan saya baca. Salah satu buku yang saya baca, yang dia tulis ada beberapa seri adalah tentang lapar dan haus akan Tuhan. Hari ini saya cari serinya lagi, nggak tahu itu simpannya di mana. Dan dia begini, ketika aku duduk berlutut di hadapan Tuhan, ketika aku memejamkan mataku, maka aku melihat bahwa ketika aku berjalan, orang lumpuh bangkit. Wow. Ketika aku menumpangkan tangan orang mati dibangkitkan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Dan dia berkata begini, selama 5 tahun pelayanannya nggak terjadi. Hanya 1-2 kali. Tapi setelah 5 tahun ke atas, dia katakan begini, maka aku melihat semua yang aku rindukan, semua yang aku paksa, yang haus akan hadirat Allah, haus akan kuasa Allah, mulai terjadi. Ketika dia berjalan, orang lumpuh bangkit. Ketika dia menumpangkan tangan di atas orang buta melihat, tuli mendengar, mujizat itu terjadi. Dan itu saya mulai praktekkan, saudara. Jadi banyak kali ketika saya duduk, saya membayangkan bahwa terjadi mujizat, terjadi seperti ini. Ketika khotbah, tiba-tiba aja orang dilawat Tuhan. Tiba-tiba ketika misalnya lagi menyembah Tuhan, orang dilawat Tuhan. Itu membangun kerinduan. Itu namanya menjadikan dirinya haus dengan hadirat. Menjadikan dirinya haus dengan kuasa Allah. Bapak Ibu, jangan puas. Yang kedua, yang pertama mencari dengan keinginan yang kuat. Yang kedua adalah orang yang lapar dan haus, itu tanda bahwa mereka sehat. Orang yang sakit, Bapak Ibu lihat, dikasih makan. Ogah, dikasih minum, enggak mau. Kalaupun dipaksa minum, hanya 2-3 sendok. Tidak pakai cangkir, tapi pakai cuma sendok yang masuk 2-3 sendok. Kemudian selesai itu nggak mau lagi minum. Akhirnya dibantu dengan alat bantu, infus, dan sebagainya. Kalau sudah tidak bisa lagi telan tablet, maka diinfus. Tapi tanda orang lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenaran, mereka sehat. Amin. Orang sakit akan muak dengan makanan seenak apapun makanannya. Pasti. Makanya Alkitab berkata begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sakit secara rohani, khotbah sebagus apapun, Bapak Ibu muak. Pujian penuh dengan hadirat Allah sehebat apapun, ketiduran itu tanda bahwa Bapak Ibu sakit. Sakit di rohani. Haleluya. Tapi orang sehat, dia akan tetap stay. Dia akan makan, waktu makan dia makan. Betul? Bahkan dia berpikir setelah makan, nanti malam makan apa lagi? Setelah ini mau bikin apa lagi? Besok mau buat apa lagi? Itu orang sehat. Tapi orang sakit nggak pikir, dia hanya pikir dirinya sendiri. Haleluya. Amin. Mazmur 107 ayat 18, kita lihat ayatnya. Mazmur 107 ayat 18. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Dari ayat 16, kemudian ayat 17. Dari ayat 16
Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ayat 17. Ada orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Tanda orang sakit karena kesalahan dan dosa mereka adalah begini. Ayat 18, mereka itu tandanya muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Saya biasanya kan pelayanan ke rumah sakit atau telepon orang rumah sakit. Pertama saya tanya begini, muak dengan makanan enggak? Muak, Pak. Lihat makanan dia nyambung, pasti dia akan nyambung. Lihat makanan langsung mual, Pak. Oh, minuman, sama. Baca ayat ini. Pasti ada kesalahan yang belum dibereskan. Halo. Ketika Bapak Ibu nggak suka dengan firman, maka ada dosa. Ketika Bapak Ibu nggak suka dengan firman, nggak suka dengan hadirat Allah, ada kesalahan yang tersembunyi yang Bapak Ibu belum akui. Halo. Ketika Bapak Ibu malas ibadah, di rumah malas doa, tidak pernah baca Alkitab, ada kesalahan, ada dosa. Dan Anda kalau tidak selesaikan hari-hari ini, berurusan dengan Tuhan one day. Satu saat. Ayatnya sangat jelas. Bahwa mereka yang karena kesalahan, karena itu ini, tandanya mereka muak terhadap segala makanan. Bukan cuma satu macam makanan. Segala. Dikasih makanan yang dia suka, yang dia senang pun gak mau makan. Halo, mau khotbah dari jenis khotbah apapun, pengkhotbahnya lucu seperti apapun, ngajarnya sehebat apapun, dia nggak suka. Itu tanda orang sakit secara roh, jiwa, dan tubuh, rohaninya sakit. Tapi orang sehat akan makan. Kalau sehat juga jangan sampai bablas. Ya, jangan sampai bablas tuh begini, sampai kolesterol rohani karena makan-makan terus nggak bagi orang lain. Anda diberkati untuk menjadi berkat. Anda dipulihkan untuk memulihkan. Betul? Anda jadi sehat supaya Anda bisa nolong orang sakit, supaya mereka kemudian beroleh kekuatan. 3 Yohanes 1 ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Terjemahan yang lain berkata, jiwamu prosper. Terjemahan King James berkata, semoga jiwamu prosper. Prosper itu artinya bukan pas-pasan seperti ini. Prosper itu meluber. Artinya Bapak Ibu dapat berkat, lalu Bapak Ibu membagi dengan orang lain. Bapak Ibu diberkati secara rohani, lalu Bapak Ibu membagi dengan orang lain. Bapak Ibu diberkati secara finansial, lalu Bapak Ibu pakai itu untuk extending the kingdom. Memperluas kerajaan Allah, nolong orang lain, nolong bantu, pelayanan dan sebagainya. Itu artinya sehat rohani. Amin. Ada seorang hamba Tuhan yang ketika beberapa teman-teman mereka dalam masa-masa pandemik ini mengalami tidak ada ibadah dan sama sekali tidak ada pemasukan, maka hamba Tuhan ini, saya dengar cerita, maka dia menolong beberapa daripada mereka. Saya beritahukan kepada saudara, ada orang-orang yang dalam situasi yang dia sendiri mungkin bergumul, yang dia sendiri pun lagi butuh. Tapi dia masih mau pikir untuk nolong orang lain. Dan itu bukan cuma 1-2 bulan. Saya beritahukan kepada saudara, Tuhan selalu punya orang-orang jenis ini yang sedang mempertontonkan bagaimana dia percaya tentang pemuasan Tuhan. Dia percaya tentang penyediaan Tuhan. Kalau kita cuma mikir untuk diri kita, sebanyak apapun gak cukup. Tapi kalau kita juga mikir orang lain, maka Tuhan akan mikir yang kurang-kurang dari kita. Tuhan akan tutupi dengan invisible hand, dengan tangan yang tidak kelihatan. Atau dia bisa pakai tangan orang lain menolong kita. Kok nggak ada yang amin? Haleluya. Jangan pernah hidup untuk diri sendiri. Belajar nolong orang, memang kita nggak bisa puaskan orang lain. Tapi paling tidak Bapak Ibu punya hati nolong orang lain.
Punya hati untuk memberkati orang lain. Kalau yang gratis saja, misalnya ngomong firman aja kita nggak mau, pasti uang pun pelit. Pasti tenaga pun pelit. Bapak Ibu lihat rumah Tuhan yang bagus ini. Kita udah selesai, puji Tuhan. Semuanya udah beres, beberapa minggu yang lalu pagar belum selesai, semua sudah selesai. Ini anugerah yang saya tahu. Ini anugerah yang luar biasa. Kemarin saya lagi video-video untuk mama saya di Ambon lihat. Ketika saya masuk di ruangan saya, Tuhan bilang begini, jangan sombong kamu. Bayangkan sampai hal-hal sekecil itu, Tuhan pangkas saya. Saya cuma kasih tahu ke mama, mungkin kasih taunya kelihatannya ingin membanggakan diri juga karena anak dengan orang tua. Tapi ketika saya duduk, Tuhan bilang ini, kamu jangan sombong. Saya cuma tahu bahwa ini rumah yang saya pun gak boleh ambil satu kemuliaan pun. Gak boleh menyombongkan diri karena saya tahu anugerah. Di tengah-tengah situasi seperti ini. Kemarin saya dengar salah satu YouTubers itu Denny Siregar. Dia berkata begini, di tengah situasi ini, kalau masa zaman PSBB, orang masih lagi-lagi diberkati, tiba-tiba disuruh diam. Orang masih punya sedikit. Tapi di tengah-tengah sekarang ini saudara dan saya, semua dikunci. Kalau kita lihat Jakarta, lihat di YouTube. Dikunci dan sebagainya. Semua disekat-sekat. Hanya keadaan-keadaan orang tertentu yang bisa dilewatkan saudara. Saya beritahukan kepada saudara, situasi ini sulit. Tidak semua orang bisa menerima. Tapi kalau Anda puas dengan Tuhan, Anda nggak mikir diri sendiri. Bagaimana Anda bisa nolong orang lain. Itu namanya orang sehat. Cirinya bisa dilihat. Tidak keep bagi dirinya sendiri. Murah hati. Bapak Ibu jangan lihat seseorang dari mukanya yang garang, yang kasar. Belum tentu hatinya seperti itu. Atau Bapak Ibu jangan tertipu dengan orang yang mukanya manis, ngomongnya manis. Belum tentunya hati seperti itu. Amin. Tapi bisa dilihat cirinya. Bisa dilihat kehidupannya. Bisa dilihat buahnya. Itu yang kedua. Harus sehat. Cirinya harus sehat. Mereka harus sehat. Haleluya. Yang ketiga, Alkitab katakan begini bahwa mereka yang tadinya punya keinginan yang kuat. Yang kedua, bahwa mereka sehat. Alkitab katakan begini, mereka. Yang ketiga, mereka akan dipuaskan Tuhan. Dipuaskan oleh dunia ya. Dipuaskan Tuhan. Kembali lagi di Matius pasal 5 ayat yang ke-6 tadi. Bapak Ibu perhatikan Matius 5 ayat yang 6 tadi. Alkitab dengan jelas berkata begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Siapa yang puaskan mereka? Tuhan. Ini bukti bahwa Tuhan puaskan kita. Kemarin saya baca, kita keluarga pagi-pagi baca 3 pasal sampai 4 pasal firman Tuhan. Ketika selesai doa pagi. Ada satu ayat yang, ada sebuah pasal yang menceritakan tentang ketika Daud membangun istananya. Ketika Salomo selesai membangun istananya, maka taulah Daud bahwa Tuhan menyertai dia. Saya percaya ketika rumah ini jadi di tengah-tengah situasi pandemik. Jadi kita hitung sampai hari ini 16 bulan. Padahal kita udah tunggu dari 2015. Nanti rencana kehendak Tuhan tanggal 23 besok kita ulang tahun gereja ke-10. Tapi karena masih dalam masa-masa PPKM kita undur ke tanggal 23 hari Jumat nanti. Kita akan datang dengan jumlah yang terbatas, harus daftar lebih dulu. Kalau tidak terdaftar tidak boleh datang. Dengan undangan-undangan yang sudah terdaftar juga, sehingga jumlah yang terbatas untuk masuk di dalam tempat ini. Dan saya cuma tahu satu hal begini, bahwa ini penyertaan Tuhan, titik. Dan bukan tentang Bapak Gembala, tentang saya, bukan tentang keluarga saya. Ini bukan tentang ini tentang Tuhan dan kemuliaannya. Ini cara Tuhan memuaskan kita yang mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Orang ngomong macam-macam. Saya ada kalanya kalau lihat kalau anak-anak di multimedia kirim doa puasa 10 hari, mereka ngapain doa puasa 10 hari? Memang nggak ada kerjaan ya. Bayangkan.
Dia nggak tahu bahwa doa itu adalah kerja yang menggerakkan sorga intervensi bumi. Dia nggak tahu bahwa doa itu adalah cara untuk kita mengakui bahwa kemampuan kita terbatas, cara kita terbatas, kepintaran kita terbatas, ilmu kita terbatas, pengalaman kita terbatas. Tapi Tuhan yang tidak terbatas, kita mengizinkan untuk berkarya dalam hidup kita. Saya katakan begini, lakukan. Dan kita udah lakukan dari 2016 sampai sekarang. Nanti mulai Agustus kita mulai lagi masuk puasa 10 hari. Kemarin 2 bulan kita lagi dalam kondisi, lagi ngatur-ngatur untuk persiapan dan sebagainya, untuk finishing dan sebagainya, sehingga tertunda. Tapi mulai Agustus kembali lakukan lagi. Karena saya percaya begini, itu cara kita merendahkan hati di hadapan. Itu cara kita untuk menyangkal diri, lalu membiarkan Tuhan memuaskan kita. Mazmur 107 ayat 9. Mazmur 107 ayat 9 berkata, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Wow. Yang lakukan siapa? Yesus Tuhan. Sebab dipuaskannya. Mulai ayat 8 dulu, ayat 8. Coba kita lihat ayat 8. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak manusia. Saya percaya ini perbuatan ajaib anak manusia. Haleluya. Amin. Dari kembali bangun dari awal sampai jadi ini, kurang lebih 7 miliar lebih di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini. Duit dari mana? Kalau bukan dari Tuhan. Tuhan gerakan para bendahara-bendaharanya. Saya belum repeat semuanya untuk total semua. Tapi saya ketika lihat nilai, saya gemetar saudara. Karena saya pikir kita sedang membangun ini dalam situasi pandemi. Hampir masuk 10 miliar di tengah-tengah situasi seperti ini. Ini yang saya sebut dengan perbuatan yang ajaib. Alasannya ayat yang ke-8. Dikatakan begini, ayat 9. Dikatakan begini. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Ternyata Tuhan temukan di dalam kelompok kita ini. Ada jiwa yang dahaga. Ada jiwa yang haus. Yang akan dikenyangkan Tuhan dengan kebaikan. Ini bukan tentang 1-2 orang. Tapi ini tentang kita semua yang sedang membangun rasa lapar dan haus akan Tuhan. Kalau hari ini belum, maka terus bangun rasa lapar dan haus. Besok siapa tahu Tuhan puaskan kita. Kalau besok belum, lusa siapa tahu Tuhan puaskan kita. Kalau lusa belum, mungkin minggu depan. Kalau minggu depan belum, mungkin bulan depan. Kalau bulan depan belum, mungkin tahun depan. Kita pikir 2015, 2016 selesai. Tuhan bilang, nah, mungkin 2017, nah, 2018, nah, 2019, nah, 2020. Tuhan berkata, it's time. Ini adalah waktuku. Rasa lapar dan haus, kita terus panggil namanya, kita terus serukan namanya, kita terus nyanyi, you are the God of breakthrough, nyanyi mundur, manji mundur, mana terobosan, gak ada tanda-tanda sama sekali. Ketika dia lakukan more than enough, saya bingung. Kalau nggak bingung itu bukan Tuhan. Dia adalah Daddy yang baik, Bapak yang baik. Karena lihat anak-anaknya puas. Waktu saya masuk di tempat ini, saya lihat Ibu Eda tersungkur di situ. Orang-orang datang dan tersungkur di situ. Saya cuma tahu begini, ini tentang Tuhan. Ini cara dia memuaskan kita. Bapak Ibu ada yang berkata, musim sulit, Tuhan itu paling suka keadaan sulit dan melihat hati yang lapar dan haus. Maka dipuaskannya hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Sebab dipuaskannya jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, artinya Anda sehat. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Lukas pasal 6 ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar. Karena kamu akan dipuaskan. Lapar akan makan minum? No, ini bukan tentang itu. Lapar akan firman Allah. Anda berharap kepada Tuhan, belum terjadi, terus berharap.
one day Anda dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Ketika kita bangunan ini dari 2015, ada banyak orang yang nyeleneh. Ada banyak orang yang pergi tinggalkan, itu iman terlalu besar, Pak Gembala. Ada yang pergi tinggalkan kita. Tapi saya percaya begini, memang bukan bilangan ditentukan untuk kita. Saya bersyukur untuk orang-orang yang setia, yang hari ini sederhana, orang-orang yang tampil apa adanya, tapi masih setia sampai hari ini, masih dengarkan saya berkhotbah, masih ikut apa yang disampaikan hari ini. Saya percaya Anda akan dipuaskan. Anda akan tertawa, mungkin hari ini Anda menangis. Anda punya pergumulan hari ini, tapi tidak meninggalkan Tuhan, tidak kecewa dengan Tuhan, apalagi kakaknya kecewa, namanya kucewa. Anda tidak kucewa dengan, tapi Anda tetap I believe. Amin. Anda tentang stay believe. Berdiri dengan percaya bahwa Dia pasti akan memuaskan kita, membuat mulut kita tertawa. Mereka yang terus lapar dan haus akan Tuhan selalu menjadi pilihan utama Tuhan untuk dipakai dalam kerajaannya. Berapa banyak yang mau jadi pilihan utamanya Tuhan? Tim inti. Haleluya. Berapa banyak mau jadi tim intinya Tuhan? Bapak Ibu ingat kalau Bapak Ibu lihat sorga, itu luas luar biasa, sangat luas. Indonesia, pusat pemerintahan Jakarta. Sorga, itu adalah pusat pemerintahan Tuhan. Dan layarnya luas. Sedangkan di Papua punya pedalaman, itu juga Indonesia. Nah, ada orang nanti, mungkin, saya belum pernah ke sorga. Ya, mungkin. Ya, kalau nanti di sorga, saudara dan saya mungkin tidak tinggal di pusat ibu kota. Anda mungkin tinggal sampai di pinggir-pinggir di jauh sana. Tapi orang pilihan Tuhan akan ada di sekitar sang raja. Orang-orang ini Alkitab berkata begini, mereka punya rasa lapar dan haus karena jadi pilihan utama Tuhan. Hari ini reposisi hati, reposisi pikiran perasaan Anda. Apakah saya ini lapar dan haus akan Tuhan? Atau main-main agama saya? Atau main-main kekristenan saya? Mereka punya kerinduan pada Tuhan lebih dari yang lain. Ketika mereka dengar Tuhan panggil, ketika dengar dipanggil oleh Tuhan jam ibadah, nggak tunggu lama. Semua ditinggalkan, karena dia tahu begini, sang raja memanggilku. Panggilan ketika Elia memanggil Elisa, langsung tinggalkan 12 pasang, berarti 24 lembu. Itu harga saudara, kalau di Toraja 1 ekor bayar berapa itu Wira? Yang tanduknya tinggi sekali, bisa 500 juta, 24. Ditinggalkan, lalu mengikuti Elia gambaran Tuhan. Ketika murid-murid dipanggil, meninggalkan perahu, meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Tuhan. Bahkan mereka akui kami tidak sudah tinggalkan segalanya mengikuti Tuhan. Tuhan berkata gini, kamu akan peroleh 100 kali lipat ganda. Ketika Bapak Ibu dengarkan panggilan Tuhan, haus dan lapar akan ibadah, haus dan lapar akan hadirat Allah, Bapak Ibu nggak kehilangan apapun, tapi akan memperoleh 100 kali lipat ganda. Makanya kalau ibadah, datang lebih awal. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan panggil, cari Dia sungguh-sungguh. Karena Anda akan peroleh one day, satu saat nanti, mulutmu akan tertawa. Anda akan dipuaskan oleh Tuhan. Anda hari ini adalah apa yang Anda kerjakan kemarin. Anda besok adalah apa yang Anda kerjakan hari ini. Bapak Ibu nggak usah lihat orang lain. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi Bapak Ibu bisa lihat Bapak Gembala Anda, Pak. Setiap minggu. Saya nggak pernah datang tuh terlambat. Bahkan saya bisa tinggalkan istri saya, orang lain pergi jemput istri saya karena nanti baru balik. Saya akan awal karena saya tahu begini, saya harus menyenangkan Bapakku. Saya harus datang lebih awal. Harus dibangun dalam hati kita. Billy Graham berkata begini, orang yang merindukan Tuhan akan selalu ada dalam hatinya. Seperti Yesaya berkata, engkau ada di telapak tanganku, engkau ada di pikiranku. Wow. Mereka yang mencintai Tuhan lebih dari yang lain. Mereka memiliki semangat memuji, berdoa, menyembah Tuhan lebih dari yang lainnya. Itu tanda rindu dengan Tuhan. Mereka memiliki kerinduan untuk memiliki karunia-karunia Roh Kudus lebih dari yang lainnya. Roma 12 ayat 11. Kita lihat. Roma 12 ayat 11. Mari Rani ke atas. Rani silakan ke atas.
Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, mari layani dia dengan kerinduan. Ketika Bapak Ibu dapat jadwal asyir, jangan sampai tidak melakukannya. Ketika Bapak Ibu dapat jadwal untuk doa persembahan, jangan sampai Bapak Ibu tidak melakukannya. Jangan kita bermain dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Lebih baik dari awal kita katakan, saya nggak bisa, daripada Bapak Ibu tidak melakukan dengan benar. Ingat, Tuhan tidak menerima persembahan yang cacat. Tuhan tidak mau persembahan yang asal-asalan. Tuhan tidak mau persembahan yang iya kalau ada kesempatan. Tapi Tuhan mau yang terbaik. Karena dia kasih yang terbaik kepada saudara.